menyebabkan rendahnya interaksi antara guru dan orang tua peserta didik? Ya, terima kasih. Jadi ini kembali lagi ke hampir mirip pertanyaan pertama tadi. Ya, antara peserta didik, orang tua peserta didik dengan guru. Ya, kalau saya lihat ini secara khusus di sekolah kita, pertama, yang paling utama dulu adalah karena tempat tinggal guru-guru kita itu berjauhan dengan tempat tinggalnya siswa atau orang tuanya siswa. Itu otomatis ya. Ini pasti komunikasi akan susah, kita akan komunikasi sama orang tua siswa. Padahal itu penting, komunikasi guru dengan orang tua siswa penting. Tapi mau diapa, ini puluhan kilo jarak. Jadi hampir semua guru tidak ada satupun yang tetangganya ada siswa di situ. Atau siswa itu tetangganya itu guru. Susah kan? Jadi susah berkomunikasi. Dan bisa jadi itu ada banyak guru tidak kenal orang tuanya siswa. Karena tempat tinggalnya berjauhan. Nah, faktor ini adalah kesadaran orang tua siswa masih sangat rendah sekali, sehingga misalnya kalau diundang ke sekolah, ya diundang berapa yang datang berapa, dan sampai ke hal-hal yang lebih khusus, misalnya orang tuanya itu seharusnya datang kalau anaknya itu bermasalah kan, anaknya bermasalah, jelas orang tuanya dipanggil, lalu orang tuanya bayangkan bisa tidak datang. Nah, ini hal seperti ini akan semakin merenggangkan kan, membuat jarak antara guru dengan orang tua siswa. Seandainya begitu kan bagus sebenarnya, khusus bagi anak-anak yang bermasalah itu orang tuanya datang kan bagus. Ibarat semua masalah itu, penyakit anak itu bisa kita sama-sama selesai. Jadi memang akan menimbulkan banyak hal. Misalnya kalau kita guru lain disampaikan, kemudian orang tua pasti lain. Ya, kalau misalnya tidak bagus komunikasi kita, interaksi kita antara guru sama orang tua. Itu tadi penyebabnya, jarak, kemudian kesadaran. Karena bukan guru, maksudnya bukan kita mau bela guru bahwa guru itu tidak mau berinteraksi, makanya membuat surat segala macam itu minta supaya orang tuanya hadir. Kita ingin berinteraksi kan dengan orang tua siswa, tapi kenyataannya seperti itu. Kita undang berapa yang hadir, atau kalau khusus kepada 1-2 orang, ada yang tidak ada sama sekali yang datang. Jadi penyebabnya adalah kesadarannya bahwa pentingnya itu komunikasi antara guru dengan peserta didik. Oke. Berikutnya, faktor-faktor apa saja yang menyebabkan rendahnya interaksi antara guru dan orang tua peserta didik? Ya, ini banyak terjadi di mana-mana, bahwa hubungan interaksi guru dan orang tua peserta didik ini kadang seakan-akan ada sekat-sekat, tidak terjalin begitu bagus. Mengapa demikian? Yang pertama karena faktor kesibukan masing-masing. Ya, orang tua siswa atau peserta didik ini sibuk dengan aktivitasnya, begitu juga guru sibuk dengan aktivitasnya. Ya. Kemudian kurangnya komunikasi antar guru dan peserta orang tua siswa ini karena lemahnya kepedulian tentang apa yang menjadi kebutuhan peserta didik. Ya. Sebagai contoh misalnya, orang tua siswa melihat anaknya sudah pakaian sekolah, berangkat ke sekolah, menganggap bahwa anaknya itu sudah sampai di sekolah. Tidak pernah memastikan, tidak pernah menanyakan kembali, menghubungi pihak sekolah, apakah anak saya sampai atau tidak. Ya, begitu juga sebaliknya, di pihak guru kadang tidak tidak menghubungi orang tua peserta didik jika umpamanya ada peserta didik yang tidak masuk sekolah atau ada peserta didik yang mengalami masalah-masalah di sekolah, ya dia tidak menyampaikan kepada orang tua. Ya. Jadi banyak faktor yang menyebabkan. Jadi
hubungannya dengan ini perlu ada semacam apa namanya, grup untuk ada grup yang dibentuk baik dalam bentuk WA group ataukah dalam komunitas-komunitas yang lain untuk lebih meningkatkan bagaimana untuk hubungan interaksi dan guru ini, guru dan peserta didik semakin bagus. Apa yang menyebabkan sehingga rendahnya interaksi antara guru dan orang tua peserta didik? Ya, saya melihat sekarang sebenarnya link antara orang tua peserta didik dengan guru di sekolah misalnya sudah lebih baik dan lebih maju ya dalam bahasa saya, karena sebenarnya bisa menggunakan instrumen-instrumen dengan teknologi yang sekarang sudah semakin canggih, misalnya melalui handphone dan seterusnya ya. Tetapi biasanya komunikasi itu tidak terjalin dengan baik karena lebih disebabkan oleh faktor sosial ekonomi orang tua siswa atau peserta didik ya, pada lingkungan kemasyarakatan tertentu. Misalnya Indonesia ini kan banyak karakteristiknya, ada sekolah di pegunungan, ada sekolah di desa tetapi desanya misalnya desa nelayan, atau misalnya desanya adalah desa pertanian. Tentu ini berpengaruh sangat besar di dalam proses membangun komunikasi antara guru dengan orang tua peserta didik atau siswa. Nah, kenapa saya jelaskan itu? Karena faktor utama yang menjadikan komunikasi ini lancar atau tidak adalah faktor sosial ekonomi. Katakanlah contohnya, kalau kebetulan sekolah itu peserta didiknya adalah rata-rata yang orang tuanya petani dan atau misalnya nelayan, ya kita bisa jelaskan bahwa nelayan itu sekali melaut 3-4 hari bahkan sampai 2 minggu bahkan 1 bulan ya baru balik. Nah, komunikasi antara guru dengan orang tua peserta didik itu akhirnya terbatasi oleh ruang dan waktu.